belum jumpa. Aneh mulai ya? Gimana? Lu host ya? Iya, gue gantiin Medi nih di tengah pandemi gini nih. Ya, pasti sulit ya kita semua ya. Cuman kita tetap bersyukur lah kalau kita semua sampai detik ini masih bisa ikut ibadah ya, ikut Zoom dan diberi kesehatan sampai hari ini. Oh ya, teman-teman, kita kan nih ibadah Zoom ya. Enaknya semua pada open cam dong. Jadi lebih gimana ya? Lebih ketemunya lebih dapet gitu. Kalau mukanya nggak kelihatan kayaknya bingung nih, nama doang ada yang angka doang tuh tulisannya tuh 215502, waduh, tidak dikenali itu siapa. Jadi teman-teman, biar lebih intens, biar lebih nyaman, kita open cam aja yuk. Menyembah Tuhannya juga lebih 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 enak gitu kalau dilihat ya. Oke, ayo yang belum open cam, ada siapa nih? Arsyafin, Lisa Tanujaya, Joviel, Nael, Yolanda, Melisa, Angel TG, Shelen, Gresta Afru, waduh susah nih namanya. Ayo teman-teman, boleh open cam-nya. Saya kasih waktu deh, 10 detik. Ayo teman-teman, open cam-nya dulu dong. Nah, cakep betul. Yuk, yang lain juga yuk. Mantap. Siapa lagi nih? Nael. Mana nih Nael nih? Yolanda boleh, Yolanda. Grace. CP. Open cam, P. Iya, kok. Siap. Vanessa juga boleh. Ya udah, kalau gitu kita nggak usah menunggu berlama-lama lagi kali ya. Langsung mulai aja kayaknya. Saya serahkan pada WL-nya Kelin ya. Oke. Thank you Kak Wilson. Shalom teman-teman. Sebelum mulai ibadah kita hari ini, mari kita satukan hati kita mau berdoa bareng-bareng. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih Kau telah mengumpulkan kami semua di Zoom pada malam hari ini. Tuhan, kiranya Kau yang berkati teman-teman kami yang belum bisa join, kiranya bisa segera join. Kau juga yang berkati agar ibadah hari ini bisa lancar dari awal hingga akhirnya. Kau yang berkati seluruh koneksi yang kami pakai. Kau juga berkati tim media yang ngurusin Zoom-nya, kiranya ibadah kami bisa tetap lancar Tuhan. Kau juga yang berkati Tuhan, kami berdoa untuk komunitas kami, Youth, Goal, dan Joy Tuhan, kiranya Kau yang berkati agar kami sebagai anak-anak muda bisa berdampak bagi sekitar kami Tuhan, sesuai dengan visi misi kami untuk menjadi berkat bagi sekitar kami. Kau yang berkati keseharian kami, Kau yang berkati nggak cuma pelayanan kami, Kau juga berkati kesehatan kami, keluarga kami. Kau yang berkati sekolah, kuliah, pekerjaan kami, kiranya Kau yang lancarkan semuanya. Kau juga yang berkati kalau dalam pelayanan Tuhan, Kau yang tumbuhkan semangat yang lebih lagi bagi kami, anak mudamu, kiranya kami bisa melayanimu lebih-lebih lagi Tuhan. Kau juga yang berkati Tuhan, kami juga mau berdoa buat gereja kami, GBIFC, kiranya kalau ibadah umum juga udah mulai tatap muka Tuhan, kiranya Kau yang berkati, agar Kau yang selalu jagai seluruh jemaat, seluruh pelayan yang sudah berani buat offline Tuhan, onsite, kiranya Kau yang selalu lindungi, jauhkan dari sakit penyakit, jauhkan dari virus-virus yang ada Tuhan. Kau juga yang berkati keberlangsungan ibadahnya, kiranya semuanya lancar Tuhan. Kau juga berkati seluruh rencana yang telah dirancang oleh gereja kami Tuhan, pengurusan tentang urusan sertifikat dan lain-lain seputar itu, kiranya kami taruh kepada tangan-Mu, kiranya semuanya bisa berjalan dengan lancar, kasusnya cepat terselesaikan Tuhan. Kau juga yang berkati seluruh jemaat dimanapun mereka berada, kiranya mereka diberikan perlindungan, kesehatan daripada-Mu Tuhan. Kau juga yang berkati Tuhan, kami mau bicara tentang Indonesia Tuhan. Kalau misalnya kami lihat Indonesia juga masih aja Tuhan ada beberapa orang yang
masih nggak peduli sama corona, tapi kami yakin Tuhan suatu saat mereka bakal peduli, mereka bakal sadar, sehingga nantinya juga Indonesia bakal lebih cepat pulihnya Tuhan. Kami juga mau cepat-cepat gereja offline, kami juga mau melakukan aktivitas seperti biasa Tuhan, seperti sebelum corona. Kiranya Kau yang berkati, Kau yang lancarkan, Kau juga yang berkati pemerintah, kiranya apapun regulasi apapun peraturannya, kiranya itu semua sudah yang paling bijak, pintar yang paling bijak Tuhan. Kau juga yang berkati Tuhan, lingkungan sekitar kami, baik kami Youth Goal di Dadap dan juga Joy Generation di Kapuk, kiranya sekitaran kami juga Kau yang jauhkan dari mara bahaya dari virus-virus yang ada Tuhan. Kiranya selain perlindungan Kau juga berkati lingkungan sekitar kami, kiranya mereka juga melihat kami sebagai dampak, mereka melihat kami sebagai terang, mereka melihat kami sebagai berkat Tuhan di lingkungan sekitar kami Tuhan. Tuhan, inilah doa kami, kiranya sebentar lagi kami mau mulai ibadah, kami mau memuji namamu, kami mau mendengarkan firman Tuhan, kiranya apa yang kami puji, apa yang kami kasih padamu hari ini Tuhan, kami persembahkan, kiranya berkenan di hadapanmu, Kau juga berkati apa yang telah kami dengar nantinya, firman Tuhan kiranya bisa tertanam di dalam hati kami Tuhan. Tuhan, inilah doa kami serahkan kepada tanganmu, dalam namamu kami berdoa dan ucap syukur, haleluya, amin. Amin. Oke, teman-teman, udah pada off cam belum nih? Udah on cam belum nih? Udah lumayan banyak. Langsung aja kita mau sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita angkat satu pujian kita sesuai dengan tema kita hari ini. Jangan takut sama masa depan. Kita percaya janji-janji Tuhan pasti selalu ada buat kita. Kita naikkan pujian ini, ku percaya janji. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang sama di hatiku. Janjimu ajaib, terukir kehidupanku. Ku berserah di depanmu, hanya kuasanya bagiku, percaya janjimu ajaib, terukir kehidupanku. Ku berserah di sama-sama kita angkat pujian ini dari awal. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang sempurna, mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tak percaya, ku percaya janjimu ajaib, terukirlah kehidupanku.
Percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu, hanya hanya bagimu percaya, janjimu ajaib dalam kehidupanku. Ku berserah di ku berserah di dalam kekuatanmu, ku percaya. Amin, saya serahkan kepada hambanya. Baik, shalom teman-teman semua. Apakah suara saya terdengar dengan baik? Shalom, enggak terdengar. Terdengar ya? Oke. Siap. Siap. Kita doa dulu yuk sebelum kita dengar firman Tuhan. Kami ada di tempat-tempat kami masing-masing. Tetapi kami tahu bahwa Engkau juga Tuhan yang hadir dimanapun kami berada. Engkau tidak dibatasi oleh waktu, oleh ruang, oleh jarak. Di waktu yang sama Engkau ada di tempat hamba-Mu berada. Waktu yang sama juga Engkau ada di tempat setiap teman-teman, anak-anak youth yang mengikuti ibadah pada malam hari ini. Kami percaya bahwa Engkau Tuhan kami adalah Tuhan yang hidup. Engkau Tuhan kami adalah Tuhan yang maha mengetahui segala sesuatu. Engkau yang merancangkan alam semesta ini. Engkau Alfa, Engkau Omega. Itulah sebabnya kami percaya ketika kami ada di dalam Tuhan, maka kami akan melihat sungguh kekuatan Allah yang sempurna itu memberkati kehidupan kami. Tuhan berkati apa yang hamba-Mu sampaikan untuk orang-orang muda ini, sehingga pemberitaan-Mu, kebenaran-Mu dapat dimengerti. Karena kebenaran itulah yang akan meneguhkan hati kami menjalani kehidupan yang tidak selalu mudah. Kehidupan yang tidak selalu seperti yang kami harapkan. Tetapi kebenaran firman itu topang kami. Kami ingat firman berkata bahwa segala sesuatu akan digoncangkan. Supaya tinggal yang tidak tergoncangkan. Itulah sebabnya kami percaya dalam Kristus. Kami memiliki kebenaran yang tidak tergoncangkan oleh apapun. Karena kebenaran itu kuat, hidup. Kebenaran itu Engkau sendiri. Terima kasih Tuhan. Urapi hamba-Mu, berkati kami semua dalam nama Yesus. Kami siap diberkati oleh pemberitaan firman Tuhan. Yang siap diberkati sama-sama katakan amin. Amin. Mari kita berikan tepuk tangan. Ya, kemuliaan buat Tuhan kita. Wow, luar biasa ya. Walaupun kita
tidak bisa bertatap muka, tapi hanya bertatap layar, kan begitu ya. Karena itu baiknya memang layarnya, videonya di-on-kan, ya. Ya, supaya apa? Supaya kita paling tidak bisa melihat satu sama lain, kan. Jangan sampai kita cuma melihat nama-nama, ya, foto-foto, kan begitu. Kalau lihat foto kan kita bisa cari di Instagram ya, di Facebook ya. Benar nggak, Wilson? Tapi diharapkan on cam supaya kita bisa juga ya saling melihat. Ya. Nah, terima kasih untuk kesempatan yang baik ya. Saya ingat waktu itu Wilson pernah hubungi kakak untuk melayani di ulang tahun ya, benar ya? Ya, di ulang tahun. Kalau saya tidak salah itu kira-kira bulan Januari. Ya. Dan Ya, saya terpapar COVID. Ya, 16 hari saya di rumah sakit, kategori parah, ya, kena badai sitokin juga, hampir lewat juga, ya, paru jantung saya rusak. Tapi waktu itu hari ke-14 saya ingat saya udah nggak bisa bangun, saya udah pakai pampers, saya paksa bangun, saya doa peperangan, saya tengking semua ketakutan, kekhawatiran, ya, semua intimidasi iblis, saya yang sesak, napasnya sesak, dan puji Tuhan 1 jam berdoa, saya ucapkan firman, ya, saya perkatakan firman bahwa hidup bukan karena melihat tapi karena percaya. Terus hampir 1 jam keadaan berubah. Itu ruangan rumah sakit, ya, rumah sakit di daerah. Waktu itu saya lagi pulang kampung ceritanya, ya, rumah sakit umum daerah. Tahu lah ya, rumah sakit dulu kan agak horor kan, makanya kalau bikin film-film horor itu nggak dipilih Siloam, nggak dipilih tuh ya Mayapada, kebagusan. Ya, pilihnya pasti rumah sakit apa? Wah, di daerah itu. Ya, yang lorongnya panjang dan gelap kan begitu kan. Kita mau jalan juga ya. Aduh, serem banget ya gitu. Tapi suasana berubah, saya tiba-tiba bisa bangun, saya beranikan diri turun dari tempat tidur. Saya yang nggak bisa makan, saya makan dengan lahap, habis tuh makanan. Oh, amazing, luar biasa. Mujizat Tuhan kerjakan. Itulah sebabnya saya percaya kesempatan saya bisa hidup. Ini kesempatan yang Tuhan beri, ya, dan Tuhan masih mempercayakan untuk melayani. Ya, dan sekali lagi terima kasih. Hari ini bisa ketemu dengan teman-teman youth yang ada di Episkopos Family Church. Ya, nah hari ini kita akan bicara tentang ya rasa takut akan masa depan. Ya, fear of the future. Rasa takut akan masa depan. Ya. Saya percaya bahwa yang namanya rasa takut semua orang punya. Ya, ini dulu ya, semua orang punya. Ya. Jangan ditengking. Ya, semua rasa takut kami tengking dalam nama Yesus. Nanti dia nggak takut menyeberang. Dia nggak lihat kiri, nggak lihat kanan, lain menyeberang aja dia. Ya, udah nggak punya rasa takut kan gitu kan? Ya. Jadi rasa takut itu hal yang sangat wajar, bagian daripada kehidupan kita. Nah, sebelum kita lanjutkan, kita buka dulu yuk Bible-nya, Alkitabnya dari Amsal 23 ayat 17 sampai 18 nih, ya. Amsal 23 ayat 17 sampai 18. Kurang 17-nya ya. Kita baca bersama-sama ya. Walaupun mikrofonnya semua mati off, tetapi baca supaya didengar oleh apa? Paling tidak didengar oleh telinga kita. Karena iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Ya, jadi apa yang didengar oleh telinga itu menghasilkan frekuensi iman. Ya, kalau yang didengar itu berita-berita hoax, ketakutan, menghasilkan frekuensi yang berbeda. Nah, firman Tuhan yang kita baca ini menghasilkan apa? Iman. Ya, ketika firman ditanam, ya, dicemplungkan, diperdengarkan, muncul yang namanya iman ya. Yuk baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Janganlah hatimu iri kepada orang-orang berdosa, tetapi takutlah akan Tuhan. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Ya.
Karena masa depan sungguh ada, benar-benar ada. Ya, jadi makanya hidup kita ini landasannya harus firman Tuhan. Ya, landasannya bukan apa? Bukan keadaan-keadaan. Ya. Makanya saya katakan tadi hidup karena apa? Percaya, bukan karena melihat. Ya, masa depan sungguh ada. Dan harapanmu, nah ini nih yang harus jaga. Harapan, ya, hope itu nggak boleh hilang. Ya, karena orang kalau hilang harapan, sebenarnya dia kehilangan segala sesuatu. Ya, dengar ya. Orang bisa kehilangan harta, orang bisa kehilangan pacar. Ayo, siapa pernah kehilangan pacar? Ya, hilang, ghosting. Istilah yang lagi apa? Ini kan hilang atau kemana kak? Ya, nggak apa-apa. Hilang kerjaan, hilang usaha. Oke, tapi selama kamu punya pengharapan, kamu sebenarnya nggak kehilangan ya apapun. Karena apa? Pengharapan itu akan menolong kamu untuk menemukan, untuk mendapatkan kembali apa yang hilang. Ya, tapi kalau orang udah hilang pengharapan, dia kehilangan segala sesuatu. Ya, jadi ini penting. Ya. Next. Ya. Saya yang ituin PowerPoint ya? Oke. Oh, Wilson udah bantu ya. Saya coba lihat dulu di sini. Itu dia. Ternyata di laptop saya yang belum saya rubah. Masih galeri semua, pantasan lihat kecil-kecil. Oke, takut adalah salah satu jenis emosi manusia yang paling dasar dan kuat. Nah, ini Kak katakan tadi. Jadi takut itu bagian dari emosi. Ya. Emosi itu adalah bagian dari diri kita. Ya. Jangan pikir kalau emosi itu selalu negatif. Enggak. Ya. Marah itu bagian kecil dari emosi. Ya. Jadi emosi itu bagian yang Tuhan taruh dalam kehidupan kita. Makanya bisa nangis, bisa ketawa, bisa sedih, ya kan? Bisa marah, ya, bisa takut. Nah, emosi ini bisa sangat melumpuhkan, ya. Artinya apa? Orang kalau dikuasai rasa takut yang berlebihan ya. Rasa takutnya itu dosisnya itu berlebihan. Ya, apa-apa takut. Coba ya, ada teman saya mau ke kamar mandi nggak pernah berani. Dia asrama nih. Ya. Jadi di bawah tempat tidurnya ada botol aqua. Kadang-kadang apa? Karena apa? Dia nggak berani kamar mandi. Takut. Malah nggak cowok loh. Ya kan? Jadi ketakutan yang berlebihan membuat dia akhirnya apa? Nggak normal. Kencingnya apa? Di botol aqua, ditaruh di bawah tempat tidurnya. Kan aneh. Ya kan? Saya nggak tahu, jangan-jangan di antara 34 partisipan ini ada juga ya. Jangan-jangan. Ini kan kakak kan nggak tahu. Ya. Jadi udah dikuasai ketakutan nggak wajar. Ada orang sakit takutnya naik pesawat nggak berani. Ya, ada tuh. Jadi makanya dia nggak mau diajak jauh-jauh. Ya, dia takut banget naik pesawat. Saya pernah terbang dari Manokwari ke Sorong. Itu masih sama-sama Papua. Ditemani seorang teman dari Papua. Waktu pesawat ya mau take off ya. Dia pegang tangan saya kuat-kuat. Ya, kan sebelahan. Waduh, sampai dipegang kencang banget. Terus saya bilang, "Kenapa kamu?" "Saya takut Kak naik pesawat, Kak." Dia bilang gitu ya. Ya elah, lu mah tampang rembo ya, hati tweety kan begitu kan. Tampangnya sangar. Tapi takut. Nah, perhatikan nih. Jadi bisa sangat melumpuhkan kalau punya rasa takut yang berlebihan. Ya, tetapi juga ya perhatikan ya berperan penting dalam apa? Kelangsungan hidup kita. Ketakutan yang dibutuhkan itu melindungi kita. Kenapa melindungi, Kak? Karena apa? Kita jadi waspada. Ya kan? Kita jadi punya antisipasi. Ya, antisipasi. Takut nih. Ya, kalau saya sakit nggak ada biaya. Nah, antisipasi. Ya, langsung cari Ko Arif. Ya, asuransi gitu kan. Saya nggak dipesanin Ko Arif loh, ntar
Dibilang lagi ini di pesannya yang kalip nih kayaknya nih bagi 2 nih Kak Yul nih dapat persenan di asuransi ini. Cuma ini contoh aja. Ya kan orang itu karena apa? Rasa takut ya yang baik ya sehingga membuat keputusan-keputusan ya, membuat langkah-langkah yang tepat untuk mengatasinya kan begitu ya. Nah, jadi perasaan waspada ini ya akhirnya membuat kita mempersiapkan diri untuk apa? Menghadapinya. Ada kan di Alkitab tuh, siapa di Alkitab? Waktu Firaun bermimpi, ya akan ada masa kelimpahan, tapi akan ada masa kelaparan. Kalau masa kelaparan, takut nggak bisa makan dong, ya kan? Akhirnya apa? Yaudah kita kumpulin lah selama masa kelimpahan. Nah itu ya. Jadi ketakutan yang positif membuat kita ya menjadi apa? Antisipasi ya, membuat kita ya waspada terhadap situasi yang dianggap berbahaya dan mempersiapkannya untuk menghadapinya. Ya takut, takut ulangan nggak lulus, takut nih nggak lulus nih, takut nggak naik kelas. Nah, ketakutan yang wajar membuat kita jadi belajar, gitu kan ya. Akhirnya sungguh-sungguh nih belajar nih, karena kalau nggak belajar jangan-jangan nggak bisa jawab, nggak naik kelas. Nah, ketakutan itu ternyata apa? Bisa positif, bisa negatif ya. Nah, memang kita harus menyadari ya, bicara tentang masa depan itu bukan hal yang gampang. Itulah sebabnya banyak ramalan-ramalan ya kan. Apalagi kalau udah akhir tahun, yaitu suhu-suhu ya. Suhu yo, suhu Elin, bukan Elin, masa Elin suhu. Suhu macam-macam. Dulu ada Mama Lawrence, mulai prediksi. Ya, mulai apa? Mulai menerawang. Mulai lihat nih masa depan kayaknya gimana ya kira-kira ya. Tahun depan apa ya trennya, tahun depan apa yang terjadi ya. Semua orang selalu ingin tahu akan masa depan. Ya, makanya kadang-kadang orang ada yang lihat apa horoskop. Ya, peruntungannya gimana? Libra ya. Jangan keluar lagi hujan. Yalah, hujan ngapain keluar? Gitu kan. Ya. Dompet kosong. Iyalah udah tanggal 20, mulai kosong, menipis gitu kan. Tapi ada aja orang yang percaya loh. Percaya percintaan ya. Hati-hati dengan zodiak ya, Leo. Kamu bisa dimakan sama singa hidup. Gitu ya. Jadi orang itu selalu ingin tahu akan masa depan. Ada yang lihat garis tangan kan, garis tangan. Lihat garis tangan lu apa? M. Ini M. Terus kanan apa lagi? M. Wah lu mah mati banget lu, mati dua-dua lu mampus lu tahu nggak katanya gitu kan. Wah kayaknya lu harus ya persembahkan sesajen nih. Supaya apa masa depan lu jangan MM kan mati-mati jadi mampus lu kan mati 2 kali gitu ya. Ada orang yang percaya, konyol memang ya. Saking orang ingin tahu masa depan itu persoalannya. Ya, saking orang ingin tahu masa depan. Tapi ada yang pasrah juga. Ya, juga nasib, nama juga nasib. Kita ini pokoknya ngikutin nasib, pokoknya nasib aja. Pokoknya kalau udah sial, namanya juga nasib. Jadi seolah-olah manusia itu cuma apa? Ya, kalau udah buruk, gagal, ya nasib namanya. Ya udah terima aja, namanya juga nasib, begitu ya. Nah, hal-hal ini kan sering kita temui ya teman-teman dalam kehidupan. Nah, melihat masa depan, kadang-kadang kita takut memang, harus diakui ya, khawatir. Ya, apalagi ada orang yang sampai mau kuliah nggak tahu jurusan apa ya. Lu mau jurusan apa? Kayaknya gue jurusan Kota Grogol. Lu bukan angkot ya kan, jurusan kuliah ya. Ikut-ikutan ada yang desain, lagi gue mau desain deh begitu ya. Wah ikut-ikutan sekolah pendeta akhirnya jadi pendekar. Aduh jadi pendekar kan gitu kan, lulus kagak jadi pendekar. Nah kadang orang ragu, takut gimana ya Kak ya. Belum lagi lihat keadaan ya. Lihat keadaan. Ya, keadaan apa? Orang tua kadang-kadang. Ya. Belakangan ini orang tua saya susah Kak. Sejak COVID, usaha nggak seperti dulu. Ya kayaknya gue punya cita-cita, gue punya harapan, gue punya masa depan. Udah susah lah, sulit lah Kak. Kalau kayak 2 tahun lalu sih, bokap masih usahanya bagus. Gue sih yakin bisa. Tapi kalau sekarang nggak bisa lah. Ya.
Jadi kita takut juga karena apa? Keadaan-keadaan yang terjadi di sekitar kita. Ya, ada kecemasan. Ya. Nah, gue jurusan apa ya cocoknya ya? Ya kan? Gue kuliah apa ya? Ya. Gue sih doyan masak nih. Tapi gue nggak mau lah masak jadi chef gue. Ya, di dapur begitu ya. Nah, hal-hal ini ya sering terjadi dalam kehidupan kita. Nah, kita mau belajar malam hari ini bagaimana supaya ketakutan-ketakutan akan masa depan itu teratasi, ya. Sehingga itu tidak menjadi berlebihan, ya, membuat Anda teman-teman jadi begitu takut, worry, ya, sampai akhirnya nggak bisa maju. Ya, karena apa? Karena udah dikuasai oleh yang namanya ketakutan. Ya, ketakutan itu yang baik adalah membuat kita mempersiapkan diri. Nah, ini ya, membuat kita mempersiapkan diri. Nah, kita lihat bagaimana next PowerPoint. Yang pertama, ya, masa depan itu harus kita serahkan kepada Tuhan. Ya, karena apa? Sebenarnya hidup kita kan dimulai bukan dari diri kita. Teman-teman ingat nggak bahwa kita ini diciptakan oleh Tuhan? Betapa ajaib dan dahsyatnya Tuhan kejadianku, kata Mazmur. Ajaib banget. Ya. Dia tenun loh. Ya, jadi waktu menciptakan angel nih, angel Tanasia. Ya, Tuhan itu tenun, tangannya sendiri yang menenun. Dia nggak dibuat di pabrik. Ya, dibuat ya 10 orang model angel. Langsung cetak shred 100 orang shred. Kalau mobil itu pabrikan makanya sama kan? Pabrikan itu sama. Ya, contohnya Terios, contohnya Rocky, ya, contohnya Mercy, itu pabrikannya satu desain begitu ya, tinggal dicetak banyak. Nah, kita enggak, teman-teman, kita ini memang benar-benar unik, ya, benar-benar unik, ya. Nah, bahkan dalam Mazmur dikatakan hari-hari hidup kita pun udah ditulis. Jadi waktu Tuhan menciptakan yang namanya Cynthia nih, ya, Cynthia Tanuwijaya, ya kan? Itu nggak tiba-tiba. Tuhan itu udah persiapkan segala sesuatu. Itu udah mikirin. Nggak ada yang tiba-tiba. Nggak ada yang tiba-tiba dalam Tuhan. Tuhan itu ya perencana yang sangat hebat. Nggak ada yang tiba-tiba. Ya, semua sudah diatur oleh Tuhan. Lahir ya di mana, di keluarga seperti apa, jenis kulit apa, semua detail banget, ya. Nah, itulah sebabnya kita harus selalu memulai apapun dalam hidup berjalan bersama dengan Tuhan. Kita serahkan kepada apa? Tuhan. Karena Tuhan yang menciptakan kita. Kedekatan dengan Tuhan, ini perhatikan teman-teman semua. Keintiman kita dengan Tuhan itu akan melahirkan yang namanya satu iman, satu keyakinan bahwa masa depan itu sungguh ada. Ketakutan pertama tahu enggak? Ketakutan pertama di Alkitab. Kapan ketakutan pertama timbul di Alkitab? Waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Mereka jauh dari Tuhan. Mereka sembunyi. Itu karena apa? Mereka takut. Nah, kenapa banyak orang takut tentang masa depan? Kalau kita dekat Tuhan, saya percaya, ini kakak nih percaya nih, orang dekat Tuhan, dia itu punya yang namanya ketenangan, keyakinan, kepercayaan kepada Tuhan. Dan dia serahkan kepada Tuhan. Serahkanlah segala apa? Kekhawatiran, ketakutan. Karena apa? Dia yang pelihara hidup kita. Ya. Dia yang pelihara hidup kita. Oh, ini PowerPoint-nya salah kirim saya nih. Sorry, nggak apa-apa. Coba sebentar ya. Soalnya saya sudah perbaiki. Kayaknya salah kirim ke Wilson. Nanti saya kirim yang itunya ya. Wilson ya, yang sudah bagus. Pentasan polos-polos semua. Sudah capek-capek bikin gambar bagus-bagus. Ya kan? Ya, saya lihat kok ada aneh, apa yang kurang ya? Salah ya, kirim. Baik, saya lanjutkan aja. Ya.
Kayaknya ada beberapa hal nanti. Oke, hampir sama sih. Nah, serahkan. Next PowerPoint. Kenapa diserahkan? Karena ini, kita percaya. Amin. Anda menyerahkan sesuatu kepada orang karena Anda percaya orang itu. Iya kan? Nggak mungkin Winston nitip, ini pegang ini handphone gua ke tukang ojek yang baru ketemu. Ya, saya mau ke toilet dulu bang, tolong handphone, dompet ya, jam tangan pegang ya bang ya. Nggak mungkin. Benar nggak ya? Kita akan menyerahkan karena sebuah kepercayaan. Dan kepercayaan itu selalu lahir dari apa? Hubungan yang dalam. Ya. Kepercayaan itu muncul karena apa? Kedekatan. Saya akan nyaman cerita dengan Daniel karena saya dekat, saya percaya kepada dia. Sehingga berani menyerahkan bahkan hal-hal yang privasi dalam diri saya. Saya bisa cerita kepada dia. Benar ya teman-teman ya. Jadi percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Ya. Dan janganlah bersandar dikatakan kepada apa? Pengertianmu sendiri. Ya. Ada kecenderungan memang ya kita bisa bersandar kepada apa? Kepada pengertian kita sendiri. Ya, kita merasa pintar, kita merasa hebat, ya, kita merasa ya masih muda, namanya masih muda. Ya, sering sekali ya orang-orang muda itu dia merasa dia mampu, ya, dia sanggup dengan kekuatannya, dengan hikmahnya sendiri. Makanya Tuhan mengatakan serahkan. Apa yang diserahkan? Segala kekhawatiran. Percayalah kepada Tuhan. Ya, percaya apa? Dengan segenap hatimu dikatakan. Ya, kita harus percaya kepada Tuhan dengan segenap apa? Hati kita. Dan jangan bersandar kepada apa? Pengertianmu sendiri. Pengertian kita, hikmat kita itu sangat terbatas. Apa teman-teman? Terbatas. Ada batasnya. Ya. Tapi pengertian Tuhan itu enggak terbatas. Kekayaan hikmat Allah melampaui akal pikiran kita. Betapa dalam, betapa luas. Waduh, luas sekali. Dalam sekali, lebar sekali. Ya. Pengetahuan hikmat Tuhan itu luar biasa. Nah, itulah sebabnya dikatakan supaya kita apa? Kita percaya kepada Tuhan. Ya. Percaya dengan apa? Dengan segenap hati kita. Artinya sungguh-sungguh. Ingat pengkhotbah bilang apa? Pengkhotbah ya dikatakan bahwa supaya ingatlah penciptamu pada masa mudamu. Nah, itu ya. Karena apa? Cenderung kita masa muda ini merasa kuat gitu loh, merasa hebat, merasa sanggup lah, merasa pintar, ya pasti saya bisa lah, ya kan. Nah, itu yang sering terjadi. Itulah sebabnya kita harus apa? Mulai ya menyerahkannya kepada Tuhan dan percaya kepada Tuhan bahwa apa? Tuhan sanggup menolong kita. Tuhan sanggup melakukan hal yang besar dalam kehidupan kita. Kakak nih ya, saya ini kan lahir di satu tempat kota namanya Tarutung. Bapak saya itu hamba Tuhan, bapak saya itu pendeta. Ya, pendeta ya zaman dulu ya mungkin nggak seperti pendeta zaman sekarang kan. Pendeta zaman sekarang kan keren-keren ya kan. Makanya apa? Wih, kalau mau jadi cari mantu sekarang pendeta laris loh, laku loh. Ya, dulu wah kalau mau cari mantu pendeta, aduh semua orang tua bilang, aduh Tuhan jauhkanlah pencobaan daripada aku. Begitu kan. Ya, ditengking. Wah, mau lo dapat pendeta dulu. Aduh, jangan saya pendeta. Duh, anak lu mau dikasih makan apa kalau sama pendeta kan begitu kan. Ya, masa makan batu, orang sih makan nasi lah. Begitu. Nah, tapi memang susah banget. Saya ingat betul kakak itu ya setiap pulang sekolah harus bantu orang tua jadi buruh. Buruh di sawah orang. Jadi sawah gitu ya yang harus dibersihkan rumput, ada padi, rumput, itu diborong tuh sawahnya. Ya. Sekian lebar diborong berapa rupiah begitu. Nah, kami kerjakan itu. Ya, jadi seperti apa ya? Seperti buruh lah. Ya, jadi susah sekali hidupnya. Bapak saya hamba Tuhan, ya sulit.
Nah, waktu saya pun mau kuliah ke Jakarta, itu butuh yang namanya keberanian. Butuh yang namanya keberanian. Ya, butuh yang namanya mempercayakannya kepada Tuhan. Dan ada banyak hal yang Tuhan kerjakan yang nggak pernah saya pikirkan, yang nggak pernah saya duga dalam kehidupan saya. Waktu saya kuliah bisa nggak bayar uang kuliah 3 bulan. Dulu kita bulanan bayarnya di Seminari Bethel. Ya, kalau nggak bayar uang kuliah itu sih nggak pernah. Ya, kalau nggak bayar uang kuliah itu ya nama kita sih nggak ditempel di pengumuman, nggak. Cuma diteriakin aja pakai toa, ya gede-gede. Ya, jadi waktu kita lagi belajar pengumuman yang belum bayar uang kuliah 3 bulan. Loh, saya ingat ibu itu suaranya begitu tuh betul. Itu kencang banget. Joel Jeffrey mana lu? Ya, si Anu. Jadi satu kampus tahu, Bos. Ya. Itu semua tahu. Makanya, waduh, nasib kita mah berat. Cewek-cewek mau suka sama kita susah. Aduh, gak ada masa depan nih Bang Joel nih. Ya, sulit. Tapi saya lihat banyak pertolongan Tuhan. Saya waktu itu ngajar sekolah minggu ya di satu tempat. Ya, jadi ada satu tempat, itu tempat maaf nih, ya tempat istri-istri simpanan. Istri-istri simpanan, tapi anaknya nggak disimpan, ya kan? Cuma istrinya disimpan. Jadi anak-anaknya itu saya layani gitu ya. Jarang ketemu orang tuanya. Ya, jadi pindah-pindah, kadang di daerah A, daerah B gitu. Satu saat saya ketemu, ya saya udah nggak bisa bareng kuliah saya. Terus tiba-tiba ada satu orang tua, ya nggak semua sih istri simpanan, ada orang tua yang benar juga, ya yang ngobrol dengan saya. Kamu kuliah di mana? Saya sebut di sini. Oh, terus ditanya uang kuliah kamu itu berapa? Sekian tante. Ya udah. Terus dia bilang nanti tante yang bayarin aja ya. Wah, hebat banget kan? Bayarin. Ya, itu Tuhan yang buat, Tuhan yang kerjakan. Ya, skripsi juga susah dulu, rental. Itu kalau rental pakai duit, boro-boro, ya makan aja susah. Tapi apa? Tuhan tolong, ya Tuhan sediakan. Ada banyak cara Tuhan. Ini saya katakan bagaimana kita belajar percaya sama Tuhan dulu deh. Soal caranya, soal bagaimana jalan-jalan Tuhan, memang kita nggak bisa duga, kita nggak bisa kira, ya kita nggak bisa ya mereka-reka jalan Tuhan itu nggak bisa. Ada orang nggak saya undang wisuda ya, nggak saya undang. Dia tahu saya mau wisuda, maaf ya saya nggak bisa datang. Orang saya nggak undang, ya saya nitip amplop aja ya. Saya nggak betul, saya waktu itu butuh dana untuk wisuda. Coba diundang juga kagak, ya merasa diundang. Joel, tante nggak bisa datang dalam hati, kan saya nggak undang tante, ya tante titip ini aja, dititip amplop, dititip berkat. Ada banyak, ya. Itulah sebabnya butuh kita untuk apa? Dekat dengan Tuhan. Karena apa? Karena hari hidup kita, segala sesuatu itu dimulai dengan Tuhan, bersama dengan Tuhan, dan berakhir juga dalam apa? Rancangan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Ya, dalam Tuhan. Makanya kalian nih masa muda nih, saya kakak nih senang sekali lah ya, ada 34 saya lihat nih ya. Sama kakak nih. Mungkin ada yang 2 juga, Elin sama Ellen nih. Ada yang lain lagi. Gak ada, dengar nih yang kakak alami nih. Kalau kamu masa mudamu serahkan hidup sama Tuhan, kamu itu gak rugi apapun. Gak rugi apapun. Orang bilang gini, lu mah kalau masih muda gak usah dekat-dekat sama Tuhan. Jangan terlalu dekat. Ntar cepat-cepat dipanggil. Lo kan dekat banget sama Tuhan. Kan gitu kan. Ya. Masa muda mah udah poya-poya dulu. Suka-suka senang-senang. Nanti lo gak balik lagi lo masa muda lo. Sayang. Enggak. Kakak mau katakan buat kalian. Kalian sangat beruntung ketika di masa muda. Lewat apapun kalian bisa kenal Tuhan. Ya, kalian jadi anak Tuhan sekarang ini kan saya nggak tahu lewat apapun itu namanya. Mungkin orang tua, mungkin teman, mungkin keadaan. Tapi kalau kamu jadi anak Tuhan yang sungguh-sungguh serahkan hidupmu sama Tuhan, masa mudamu bersama dengan Tuhan, percayalah harapanmu, masa depanmu sungguh ada. Yang setuju katakan amin. Sungguh ada. Karena apa? Masa depan terbaik itu dalam Tuhan. Amin ya. Dalam Tuhan. Mana pernah kakak bermimpi? Ya, dulu jadi ketua Departemen Pemuda Anak GBI se-Indonesia sampai ke bangsa-bangsa. Ya nggak pernah lah. Orang kuliah aja susah bayar uang kuliah. Ya,
Tapi percaya kepada Tuhan, serahkan kepada Tuhan. Pengertian kita ada tapi terbatas. Akui dia. Jangan sok pintar, jangan sok jago, jangan sok hebat. Ya, saya nggak sok hebat Kak. Ya kamu nggak doa aja itu tunjukin kamu nggak sok hebat. Kamu nggak menyerahkan diri sama Tuhan itu menunjukkan kamu sok pintar, sok tahu. Nah, jadi ini penting. Ya, kita percaya kepada Tuhan dengan segenap hati. Next, yang kedua. Nah, di mana kita menghadapi ketakutan akan masa depan kita? Yang pertama tadi, ya menyerahkannya kepada Tuhan. Dan ini bukan hal yang klise, ini bukan kalimat yang klise begitu, bukan kalimat ya udah biasa banget deh. Nah sekarang prakteknya harus sungguh-sungguh berserah kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, dekat dengan Tuhan. Nah kemudian apa? Cara hidup kita itu hari ini sangat menentukan masa depan kita. Kita nggak bisa kembali kepada masa lalu untuk memperbaiki masa kini. Dengar ya, kita nggak bisa kembali kepada masa lalu untuk memperbaiki masa kini. Tapi kita bisa memperbaiki masa kini untuk masa depan. Ya, makanya sebenarnya yang ada itu apa? Hari ini. Ya, hari ini. Kan ada tuh ya, masa lalu sudah lewat, sudah berlalu. Ya, hari ini. Ini yang ada yang Tuhan beri. Makanya dikatakan karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Dalam terjemahan lain dikatakan karena itu perhatikanlah cara hidupmu. Cara hidup sehari-hari. Banyak orang kan cara melayaninya keren, cara hidupnya berantakan. Aduh, ya kan? Makanya apa? Tiba-tiba kita dengar, lah itu orang kok bisa begitu? Padahal melayaninya bagus. Karena yang diperhatikan cuma cara melayani. Mau nampil, gitu kan contohnya kan. Ya, akhirnya apa? Kan kalau kita mau tampil itu kan kita berusaha sebagus mungkin. Tapi Anda, adik-adik, teman-teman perhatikan cara hidup hari-hari kita itu menentukan masa depan kita. Ya, jangan seperti orang bebal, tapi seperti orang arif, ya. Dan pergunakanlah waktu yang ada. Kenapa? Waktu kalau nggak dipergunakan dengan baik, maka apa? Waktu-waktu itu akan diisi oleh hal-hal yang jahat. Ya, pikirannya menerawang kemana-mana, ya kan? Ya, yang dilakukan hal-hal yang tidak berkenan. Ya. Jadi cara hidup kita itu menentukan masa depan kita. Ya, sekali lagi, cara hidup sehari-hari kita menentukan apa? Masa depan. Next. Ini ada satu hal yang baik untuk kita perhatikan. Jika kita menabur pikiran, ya tentukan pikiran ini semua berasal dari pikiran. Ya, apa yang kita pikirkan itu penting. Makanya hati-hati dengan apa? Pikiran kita. Ya, ada buku yang mengatakan medan pertempuran paling hebat itu di pikiran. Ya. Nah, pikiran, kita menabur pikiran, kita akan menuai tindakan. Karena apa yang kita lakukan berasal dari pikiran kita. Jika kita menabur tindakan, kita akan menuai kebiasaan. Ya, tindakan-tindakan kita akan menjadi kebiasaan-kebiasaan kita. Dan jika kita menabur kebiasaan, kita akan menuai karakter. Kalau udah biasa, ya malas, ya biasa, nggak disiplin, waktunya berantakan, nanti ada karakter malas yang muncul, nggak tanggung jawab yang muncul. Ya, jika kita menabur karakter, jadi karakter, maka akan menuai apa? Masa depan. Ya, akan menuai apa? Masa depan. Jadi perlu sekali kita melihat cara hidup kita sehari-hari. Makanya disiplin diri, disiplin harian ya. Hampir semua orang yang sukses itu mengatakan mendisiplinkan diri setiap hari itu merupakan apa? Awal kesuksesan kita. Makanya kalau lihat atlet-atlet yang juara itu, wah itu mah disiplinnya tingkat tinggi tuh. Baik disiplin untuk dia soal pola hidup, ya, makannya, latihannya, makanya Pak jadi, ya. Nah itu kan yang kadang-kadang kita bergumul itu susah itu, ya. Apalagi kita hidup sekarang mau sendiri, ya. Orang lagi belajar main game, orang lagi main game belajar kan begitu kan, jadi kebalik-balik gitu kan. Orang lagi main game belajar, kebalik-balik, ya. Setiap hari itu penting teman-teman. Makanya coba membuat sebuah agenda harian. Pikirkan apa yang akan aku lakukan hari ini. Ya, pikirkan ya apa yang akan aku buat hari ini untuk studi, untuk mungkin kesehatan, kan gitu kan.
Kalau Anda jarang olahraga kan ya kenapa? Masa depan sakit-sakitan. Begitu. Ada bilang tuh yang olahraga juga kena COVID. Itu orang udah malas deh itu deh. Yang olahraga juga kena COVID. Tuh dia di Corbuzier tuh kan gue olahraga tuh. Badannya bagus tuh kena COVID. Nah pola pikir malas begitu tuh. Ya. Tapi kalau orang pola pikirnya rajin, yang olahraga aja bisa kena COVID ya. Apalagi gue bisa mampus gue. Nah begitu. Ya. Jadi memang semua itu tergantung pola pikir. Ini penting sekali ya teman-teman ya. Jadi perhatikan dengan seksama. Artinya dengan sungguh-sungguh. Dengan serius. Bagaimana kita hidup. Bagaimana kita sehari-hari hidup. Ya, itu harus diperhatikan dengan apa? Seksama. Kelihatannya cuma rutinitas. Kelihatannya cuma usual begitu, balik lagi, begitu lagi, besok gitu lagi, besok gitu lagi. Tapi akumulasi dari gitu lagi, itu lagi, itu lagi. Ya, tergantung gitu lagi, itu ngapain tuh? Ya, akumulasi dari gitu lagi, itu lagi, itu lagi. Ya, saya ulangi ya. Itu menghasilkan apa? Menghasilkan masa depan. Masa depan buruk, masa depan sukses, masa depan hebat, masa depan gagal. Itu sangat tergantung daripada apa? Hari-hari kehidupan kita. Kita kan tidak tahu hari esok. Yang Tuhan kasih hari ini. Kadang-kadang orang mikirinnya hari esoknya. Dia lupa hari ini. Yang Tuhan kasih hari ini. Ya udah, yang Tuhan kasih dulu diurusin. Jangan mikirin hari depan gimana ya Kak ya. Hari depan gimana Kak ya. Jodohku gimana Kak ya. Kira-kira gimana Kak nanti Kak. Ya. Kalau setiap hari kita hari ini menata hidup dengan baik. Itu akan memperkecil kekhawatiran kita. Ya, kalau kita sudah rajin belajar, itu memperkecil ketakutan kita akan kegagalan di tengah ujian. Coba contohnya ini ya, Jonathan nih. Contohnya Jonathan. Jonathan ini dari mukanya kacamata rajin nih, kayak belajar mulu ini. Ya, Jonathan belajar sungguh-sungguh. Ada ketakutan enggak? Enggak bisa jawab. Ada, bisa, tapi kecil. Karena paling tidak dia belajar. Beda contohnya. Ya, dengan siapa? Dengan Wilson lah. Saya kenalnya Wilson nanti biar aman kan. Ya, dia nggak belajar. Takutnya itu mah pasti apa? Takut banget dia. Aduh, gimana ya? Pasti resah dia. Aduh, duduknya juga goyang-goyang, nggak jelas ya. Kadang-kadang jadi ganggu, yang depannya ditendangin. Woi, bagi dong, woi, woi. Dia mendatangkan kerusuhan kan gitu kan. Ya, karena Pak nggak prepare dengan baik. Ngerti ya teman-teman ya. Jadi kalau contohnya ya saya kemarin ketemu seorang anak tuh. Ya, dia kuliah ke luar negeri. Kuliahnya ke luar negerinya di Yerusalem lagi. Yerusalem. Gila dalam hati gue. Hebrew University. Jurusan bahasa Ibrani lagi diambilnya. Ya kan? Nyanak. Edan banget nih. Wah dia cerita. Itu sampai ninggalin. Ya ninggalin apa? Ninggalin sekolah formal. Dia ambil cuma pakai C supaya bisa fokus belajar bahasa Inggris. Belajar bahasa terus. Ya, jadi setiap hari terus digenjot bahasa. Dia sampai akhirnya apa? Udah nggak belajar yang lain lagi lah. Ya, karena dia apa? Punya tujuan masa depannya mau kuliah di Yerusalem itu. Ya, udah secara hubungan diplomatis nggak ada, butuh miracle, butuh mujizat, benar-benar mujizat. Dan dia cerita bagaimana gagal, bagaimana. Tapi karena dia setiap hari tekun. Waduh, jadi gitu ya. Nah, proses tekun ini kan ya gak gampang. Proses harian itu kan yang gak gampang. Ya. Nah, itu yang harus kita bangun dalam diri kita teman-teman ya. Supaya kita apa? Sungguh masa depan itu ada. Ada sih ada. Tapi untuk melihat jadi kenyataan, nah itu. Kita butuh setiap hari mendisiplinkan diri. Oke, yang ketiga. Nah, ini kalau lihat tadi ayat Amsal tadi kan, jangan hatimu iri kepada orang-orang berdosa. Ini gini ya. Kadang-kadang orang bisa iri kan, Tuhan tuh orang ya jahat, malas, ya. Tapi kok bisa sukses ya Pak ya, Bang ya? Ya, kok dia bisa kayaknya hidupnya enak aja tuh. Kataku Tuhan gitu. Nah, itu Amsal bilang nggak usah iri dengan yang itu, ya. Bahkan Mazmur Asap ya. Pemazmur pernah juga gitu. Oh ini orang gemuk-gemuk, sehat-sehat, malas berdoa, jarang kebaktian. Ya, tajir, mobilnya bagus. Nah gua udah kebaktian, pelayanan mulu. Bebek lagi naik motor bebek mulu.
Kapan naik angsa? Gitu kan. Dan akhirnya apa? Ya, untungnya Asaf itu komplainnya sama Tuhan. Ya, dia nggak datang ke orang pintar, datang sama Tuhan. Dan Tuhan bilang, udah nanti kamu lihat gimana akhir hidup mereka. Begitu ya. Nah kadang-kadang kan kita juga begitu. Terpancing untuk apa? Untuk bisa terpengaruh dengan proses yang instan. Wah, yang gampang. Makanya kan banyak tuh orang-orang ikut investasi bodong itu karena apa? Mau cepat. Ya, akhirnya ketipu. Ya kan? Pasti tuh kalau udah ketipu itu pasti apa? Ingin ini langsung nih. Lihat nih Pak, saya baru 3 bulan Kak. Mercy Pak. Ya. S-Class. S-Class. Bukan cuma apa? CS. Ya. Lihat Pak, handphone saya ini Pak. Cuma 2 bulan. Ah itu tuh. Kadang-kadang kita akhirnya apa? Terpancing dengan yang demikian. Jangan terpengaruh dengan proses yang instan. Memang semua sekarang dibuat serba instan. Ya, semua butuh kecepatan. Ya, tetapi dalam kecepatan itu pun ada proses-proses yang nggak bisa diabaikan. Ya, nah, proses itu memang nggak enak, pasti nggak enak. Ya, tapi proses itu pasti menghasilkan sesuatu. Ya, kue itu jadi enak karena berproses, ya kan? Kalau nggak berproses nggak ada. Kalau nggak berproses itu mantra namanya. Ya, bim salabim ada berakadubrak, bus gitu kan? Tapi semua yang Tuhan mau dalam hidup kita itu berproses. Ya, kalau ingin, ya ini kan sukses banyak ya. Sukses itu kan banyak ya teman-teman ya. Kerja, keluarga, nih, ya kan? Ya, kerohanian, ini perlu. Lu mau berkeluarga pun nanti itu apa? Harus ikut proses. Ya, proses contohnya apa? Bangun hubungan dulu, berpacaran. Ya. Terus apa lagi? Nanti ikut bimbingan pranikah. Jangan mau cepat-cepat aja. Cepat Kak, nanti keburu Tuhan datang, begitu kan? Ya, akhirnya tabrak sini. Kita mau udah cocok Kak. Kita kayaknya senyum aja udah ngerti loh Kak. Cuma senyum doang berdua, udah saling tahu Kak. Pret, gitu kan? Ya, apalagi proses awal-awal itu kan penuh dengan manipulatif ya, manipulatif lah. Kalau orang pacaran awal-awal itu banyak dramanya itu, ya, banyak dramanya, bukan apa adanya, ada apa-apanya itu pasti itu, ya. Nah, makanya butuh proses. Tahu Daud ya, Daud udah diurapi Tuhan pun artinya apa? Masa depannya udah ada, jadi raja gitu loh. Masa depan sungguh ada, ya, tapi prosesnya nggak gampang. Setiap kita ini udah punya masa depan yang mantap. Pasti saya yakin masa depannya itu nggak usah takut. Tapi apa? Untuk mencapai itu yang dibutuhkan apa? Ketekunan menghadapi semua proses yang terjadi. Ya, proses demi proses. Yusuf juga mimpinya juga bagus. Ya, jadi raja, pemimpin. Ya, tapi kan untuk jadi sampai ke situ ada proses. Nah, di proses inilah kita harus butuh apa? Ya, butuh ketekunan. Butuh daya tahan namanya, daya tahan. Ya. Dulu kan selalu orang kecerdasannya itu selalu kecerdasan EQ ya. EQ-nya tinggi. Sekarang kan orang juga harus punya kecerdasan daya tahan namanya. Ya, jadi kuat dia menghadapi setiap proses. Enggak gampang putus asa. Dan dikit-dikit ya, bikin status. Statusnya apa? Menakutkan, horor. Ya kan, statusnya aduh, status membeli terus. Enggak. Ya. Di tengah-tengah proses, apa yang membuat kita kuat? Ya, karena kadang-kadang proses itu nggak enak loh. Nggak enak pasti. Ya. Apa yang membuat kita kuat? Dulu kakak jangankan disuruh khotbah. Ya. Ngapel gereja aja dulu ada prosesnya. Saya ingat saya pertama mau ngapel gereja aja nggak dikasih pendeta. Kamu bersihin kamar mandi dulu deh. Kamu tempat yang kotor-kotor dulu. Belum bisa masuk Ruang Maha Kudus, belum bisa. Ya, jadi bersihin toilet yang baunya minta ampun. Gosok ke situ. Dilihat, oh udah bisa gue baru bersihin gereja. Ya, nggak bisa pulang nggak langsung pengen alat musik. Enggak. Ya padahal saya udah bisa juga main musik. Proses. Nyetir-nyetir pendeta, pegang-pegang tasnya, ngantar-ngantar, ngangkat-ngangkat.
jadi asisten, kontrak ke bandara. Begitu prosesnya. Tapi setia dijalani. Kerja juga begitu, ada prosesnya. Jangan ingin mau yang cepat, berhasil, sukses, hebat. Apalagi jangan iri. Teman gue ini ya, satu SMA loh. Kok dia bisa hebat ya? Ternyata apa? Jual narkoba. Ya kan? Ternyata apa? Ya, jual perempuan, jual laki-laki. Sekarang bukan cuma perempuan yang jual loh, laki-laki juga dijual. Ya kan? Jadi bukan cuma main perempuan yang ngeri, main laki-laki juga ngeri loh. Ya kan? Ya, kadang-kadang kita cuma lihat fokusnya kepada materi, pencapaian-pencapaian. Ya, akhirnya membuat mata kita silau dan firman Tuhan bilang, udah jangan iri ya terhadap orang apa berdosa. Ya, tetapi takutlah akan Tuhan. Ya, setia dalam proses. Sehingga apa? Sehingga kita akan melihat keberhasilan. Terakhir, slide terakhir. Ya. Sebelum kita makan. Makan, nggak ada makan ya. Nah, dalam proses itu apa yang kita pegang? Pengharapan. Hope in Christ. Ya, kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Christ in you dikatakan. Kristus ada di tengah-tengah kamu, di dalam kamu. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Lihat, Kristus pengharapan kita. Ya. Jadi pengharapan kita bukan hanya hal yang positif yang dilihat di depan, pikirkan hal yang baik, tapi Kristus. Karena Kristus sudah mengerjakannya buat kita. Mati pun dia mau buat kita. Amin teman-teman. Ya, mati pun Kristus mau buat kita. Pasti berpengharapan dalam dia. Kita akan melihat masa depan sungguh ada. Harapan kita tidak akan pernah hilang. Amin. Nggak akan pernah hilang. Walaupun sesaat sepertinya akan hilang. Aduh, nggak ada masa depan nih. Ya, aduh, nggak ada yang lihat si tanda-tanda kelam, gelap. Tapi dalam Kristus, aku berharap bukan karena orang tuaku yang sekarang pekerjaannya mapan, usahanya bagus. Aku berharap, ya, aku taruh pengharapan bukan karena keadaan orang tuaku yang lagi susah, sehingga pengharapanku pun susah. Tapi karena Kristus adalah pengharapan akan segala sesuatu. Amin ya teman-teman ya, adik-adik semua. Pengharapan dalam Kristus akan segala sesuatu. Dan kita pasti menerima yang terbaik dari Tuhan. Yang Tuhan sudah sediakan. Tuhan sudah siapkan. Sudah selesai. Nah, ini penting ya teman-teman ya. Kalau agama itu selalu mengajarkan kita untuk do. Lakukan ini, lakukan itu, lakukan ini, lakukan itu. Supaya ini, supaya itu. Gitu. Kalau kekristenan itu apa? Dan. Yesus berkata, sudah selesai. Semua itu sudah selesai. Tinggal kita jalani aja. Pada on the track-nya, pada jalurnya, kita akan sampai kepada apa? Apa yang Tuhan sudah selesaikan buat hidup kita. Ngerti ya? Karena kalau do itu harus usaha saya, kekuatan saya. Bukan. Yesus sudah melakukannya buat kita. Tinggal kita taat, tinggal setia, lakukan, ikuti, maka kita akan sampai kepada masa depan yang Tuhan sediakan bagi kita. Ya, masa depan yang apa? Gilang gemilang. Dikatakan masa depan penuh harapan. Wow, itu yang Tuhan siapkan bagi kita semua. Senang sekali bisa berbagi malam ini, teman-teman, adik-adik semua, dan saya percaya, kakak percaya, biar kiranya kebenaran firman Tuhan yang teman-teman dengar malam hari ini ya bisa jadi berkat. Baik, saya kembalikan dulu kepada yang berwajib ya, yang berwajib. Ya, ada Q&A katanya. Baru nanti kita berdoa. Sekarang kita masuk ke sesi Q&A dulu ya. Bang Joel udah siap nih menjawab pertanyaan nih. Kan bukan ujian tesis nih, bukan ujian skripsi. Jadi ini menarik banget sih temanya. Banyak orang kayaknya gini Bang, saya juga ada pertanyaan nih tentang ini masa depan. Jadi terkadang tuh orang terjebak dalam dua cara nih. Ada yang mikirnya berserah, sama ada yang mikirnya pasrah. Nah, terkadang kan orang itu lebih ke arah pasrah nih, Bang. Jadi mereka mikir
ya udahlah semua kita jalanin aja udah, ntar sisanya udahlah Tuhan yang ngatur, selalu ngomongin Tuhan yang ngatur lah. Bahkan mereka nggak ngelakuin apa-apa gitu jadinya. Nah itu menurut Bang Joel gimana tuh? Ya, udah dibuka ya dulu satu pertanyaan oleh Wilson ya. Iya, antara berserah ya dan pasrah ya, dan menyerah sebenarnya. Udahlah, ya jalanin aja lah begitu ya. Hampir semua bisa saya katakan orang-orang yang demikian adalah orang-orang sebenarnya yang tidak maksimal ya dalam hidupnya. Terus akhirnya menyerahkan kepada kata tadi itu. Ya udahlah jalanin aja begitu ya. Mungkin ada juga sih orang-orang yang sudah maksimal ya. Nah, kata kuncinya di situ. Orang yang berserah adalah orang-orang yang mau melakukan yang terbaik. Gitu. Ya. Lakukan yang terbaik, the best dari apa yang mereka bisa lakukan. Ya. Dan ketika mereka melihat hasilnya, ya mereka tinggal menyerahkan kepada Tuhan. Apa yang sudah aku bisa lakukan udah maksimal dan di batas maksimal, batas tertentu, ya di situ ada bagian Tuhan karena udah kita mentok, udah nggak bisa. Gitu. Tapi orang yang pasrah sering sekali adalah orang-orang yang sebenarnya malas, gitu ya, malas, nggak mau berjuang, nggak mau ya apa ya gigih, ya udahlah, ya nasib lah udah begini gitu ya. Kan kata nasib itu kan selalu konotasinya kan pasti jelek gitu. Nasibnya udah begini, nasibnya begitu. Gimana? Gitu ya. Padahal sebenarnya kalau kita mengambil tanggung jawab yang baik ya, dengan apa? Dengan tadi itu melakukan yang maksimal terbaik ya. Dan kita berserah kepada Tuhan ya. Saya yakin pasti hasilnya beda gitu loh. Ya pasti hasilnya beda ya. Jadi orang-orang yang berserah itu adalah orang-orang yang benar-benar juga melakukan yang terbaik dari apa yang mereka bisa lakukan. Ya, orang yang pasrah itu adalah orang-orang yang ya melakukan ya sebatas mereka pikir itu sudah terbaik, padahal masih bisa yang terbaik. Ya, belum yang maksimal. Ya, mereka masih lakukan 5, padahal bisa 10. Akhirnya ya udahlah gitu ya. Dan mereka pasrah dengan apa yang mereka terima, yang cenderung tadi juga yang diterima bukan yang terbaik itu. Kira-kira begitu, Wilson. Oke, jadi yang benar itu orang yang berserah, yang benar-benar melakukan sampai maksimal ya, Bang ya. Iya, Baru iya. sisanya selain pada Tuhan, bukan yang udahlah dari awal udah ini aja, udah pasrah aja gitu kan, banyak orang kayak gitu kan. Iya, iya, betul. Oke, kalau gitu ada lagi nggak nih teman-teman yang mau bertanya? Boleh ada nih yang mau bertanya nih, Riko Davlin ya. Riko, silakan Riko. Boleh, silakan. Halo, Shalom. Aku manggilnya Bang Jo, boleh nggak? Lebih. Boleh panggil Bang aja. Iya, Bang Jo Jadi, aja. thank you Bang Jo buat firmannya. Sangat-sangat memberkati ya. Tadi aku sempat teringat juga dan diingatin lagi sama firman yang Bang Jo sampaikan. Jadi kan dibilang, kalau misalnya kita punya kemampuan akan sebuah keadaan, itu bakalan mengurangi rasa takut kita kan. Jadi, belakangan ini kok juga mungkin teman-teman di sini juga ada yang sedang dibawa sama Tuhan ke ranah yang baru. Terus kita jadi ngerasa kayak, aduh, kayaknya kita nggak bisa ngelakuin nih. Kayak Tuhan ngasih tantangan depan kita, tapi kita ngerasa kita nggak punya kemampuannya. Jadinya kita gampang takut, kita ngerasain hal-hal kayak gitu. Nah, aku mulai sadar kalau misalnya kita ngerasa rasa takut seperti itu, Tuhan pengen bawa kita ke level yang baru. Tuhan pengen ngajarin kita suatu hal yang baru. Nah, tapi seringkali tuh kita ngerasa tersesat. Nggak tahu apa yang harus kita lakuin di tahap yang seperti ini. Kira-kira Bang Jo ada pesan-pesan atau kata nasihat-nasihat buat kita orang yang sedang ada di fase-fase seperti ini nggak? Thank you. Ya, pertanyaan yang bagus ya dari Ko juga. Ya, kita itu biasanya semua kita lah. Ya, kalau diperhadapkan kepada satu tantangan yang baru, mayoritas ya, kita itu punya ketakutan. Ya, contohnya saya khotbah, ya kan, ya di angka 100 orang gitu.
terus tiba-tiba 5.000 orang, pasti ada ketakutan. Ya, tapi kan kalau kita hadapin, ya, kadang-kadang kan ada pilihan antara maju dan mundur. Ya, kadang ada kalau disuruh khotbah kasih tema-tema yang susah begitu ya. Ada orang, aduh temanya susah nggak usah lah gitu ya. Nah, padahal itu sebuah tantangan untuk kita belajar. Oh susah nih, gue harus belajar nih. Ya, dipaksa sebenarnya, dipaksa oleh keadaan, ya, untuk masuk kepada satu level yang baru ataupun musim yang baru, ya kan. Nah, saya pernah juga gitu takut gitu, aduh bisa nggak ya? Tapi saya akhirnya berpikir kalau saya tidak menghadapinya dan saya bisa cari alasan lah, apalah gitu ya, saya tidak akan pernah ketemu dan tahu ya pada keadaan itu. Pada keadaan itu betul mungkin aja nanti kita akan berhadapan dengan yang namanya kesulitan-kesulitan ya, tantangan-tantangan, tapi itu kan membuat kita juga jadi belajar gitu ya. Untuk apa? Cari tahu. Sebenarnya kita ini kan manusia yang nyaman dengan yang namanya apa ya, zona nyaman ya, comfort zone ya. Jadi udah nyaman gitu. Nah, tapi ketika diperhadapkan kepada sebuah tantangan baru, ya kita yakin di balik tantangan baru itu ada berkat baru juga, gitu. Kak Yoel ini kan juga kalau dalam dunia pelayanan, saya kan udah 23 tahun ya melayani wakil gembala. Nah, mulai bulan Februari kemarin saya kan merintis jemaat nih di Gading Serpong. Sama juga, takut juga, duh gimana ya, ada orangnya enggak ya? Terus nanti tempatnya gimana? Kalau sewa hotel gimana bayarnya ya? Istri saya Kak Jun baru kena cancer, ya kan, baru operasi di Pineng kemarin itu. Ya tentu kan biayanya besar. Tapi saya maju gitu loh. Coba saya mundur. Mundur nih, udahlah. Ya lagi keadaan Covid begini, buka-buka jemaat lagi. Dari gara-gara aja nih. Ada juga orang pelayanan banyak yang tutup malah kan gitu kan. Nah, tapi saya hadapin. Waktu saya maju langkah demi langkah, itu aduh mujizatnya itu tuh sungguh-sungguh apa ya, nggak masuk akal gitu loh. Pergi ke toko musik, lihat alat musik, mahal-mahal ya. Nggak ada duit, benar nggak ada duit. Ya, cuma ngeliat doang. Ya. Besoknya ketemu orang, cuma ngobrol bla bla bla, nggak saya minta nggak apa. Ya, drumnya udah saya pesan ya, keyboardnya sudah pesan, bass ada semua. Kaget kan? Ketika kita menghadapi maju gitu tuh, Tuhan akhirnya bukain gitu loh. Bukain. Terus akhirnya di hotel jalan. Pas udah jalan di hotel, repot juga ya bongkar pasang ya. Cuma kan mau sewa ruko juga mahal pasti. Juga kita takut nih Covid gimana. Ada orang suruh saya cari ruko, saya pikir buat usahanya dia. Bukan, buat gereja katanya. Langsung 120 juta kontan dia bayarin langsung. Saya pikir supaya saya cicil kan tiap minggu juga saya bayar hotel kan. Dia bilang, enggak Bang Joel, itu berkat. Kaget dong. Wah, lihat lagi karya Tuhan. Udah rukonya ada, enggak ada isinya. Kursinya enggak ada, AC-nya enggak ada, masih kosong. Itu bisa orang, Bang, ada yang kirim kursi, ada yang kirim AC, ada yang kirim. Sampai kita bengong aja jadinya. Ya, sampai kemarin orang telepon saya, Bang mau keluar nggak? Iya mau keluar dari pelayanan kantor. Tunggu ya. Tunggu apa? Orang buru-buru ngantar berkat. Ya, buat apa? Buat ini mau bangun lantai 1 kantornya, sofa, AC semua ada Bang. Ya tenang. Nah itu, waktu kita melangkah ya, itulah ya yang namanya iman saya pikir. Ya, melangkah kepada satu hal yang baru, keluar dari comfort zone, dari zona nyaman, Tuhan tunjukin, bukain satu-satu. Kalau saya berhenti nih, Riko, udahlah nanti aja lah, mungkin tahun depan lah, tunggu keadaan lebih baik lah. Coba, nggak akan lihat ini. Gitu. Jadi dalam perjalanan kalian nih, teman-teman adik-adik semua, ya, kalau diperhadapkan pada tantangan-tantangan baru, hal-hal yang baru, jangan takut. Taruhlah kalau gagal itu juga proses belajar, ya kan? Sehingga Pak pernah pada ya pengalaman itu, ya sebenarnya tidak ada kata gagal dalam apa ya, dalam belajar itu, ya karena semua sedang belajar. Gagal itu pun bagian dari belajar, ya sehingga punya pengetahuan yang lebih luas. Oh ini nggak bisa, coba lagi yang lain. Oh ini nggak bisa, kan begitu. Jadi ketika diperhadapkan kepada ketakutan itu jangan berhenti, hadapin, ya mungkin bingung kadang-kadang. Nah itulah makanya kita ada hikmat Tuhan, selalu ada hikmat Tuhan, ya yang apa menolong kita di setiap kesulitan-kesulitan yang terjadi. Kira-kira begitu ya Riko ya. Oke, terima kasih Bang Jo. Ya Riko, Tuhan berkati.
Oke, ada lagi nggak nih yang mau bertanya? Boleh. Wah, Jonathan boleh. Open mic langsung. Shalom Kak Joel. Shalom Jonathan. Ya, aduh Kak Joel, thank you banget Kak buat waktunya malam hari ini. Kak, mau nanya sih Kak tentang harapan ya. Sampai saat ini gue percaya dan saya percaya bahwa anak-anak Tuhan tuh pasti percaya apa yang namanya harapan. Cuman tuh seringkali keadaannya tuh apa yang kita hadapi kalau bahasa anak sekarang tuh digamparin realita ya Bang Joel ya. Kadang-kadang tuh nggak sesuai sama apa yang kita alami gitu. Apalagi anak-anak muda zaman sekarang, apalagi masa pandemi ini. Nah, gimana caranya untuk meyakinkan diri kita bahwa harapan dalam Tuhan itu benar-benar ada? Karena kan luar biasa banget akhir-akhir ini kan, ditambah mungkin pandemi gitu kan. Saya ini orangnya suka nongkrong gitu sama anak-anak. Cuma sama pandemi ini saya sedikit introvert jadinya, males nongkrong. Jadi kayak sharing tuh hanya orang-orang tertentu aja. Jadi gimana tuh caranya untuk meyakinkan diri kalau harapan dalam Tuhan tuh selalu ada gitu. Thank you Kak Joel. Terima kasih Jonathan. Ya. Kita pasti akan selalu diperhadapkan kepada kenyataan-kenyataan ya. Karena itu yang dilihat oleh mata jasmani kita. Ya. Kenyataan waktu istri saya divonis cancer itu kenyataan. Ya, kaget lah gitu, nggak pernah nyangka. Dalam hati kok kita ini melayani Tuhan dua-dua, kok kena kenyataannya begini gitu. Ya. Belum lagi seperti kalian katakan, tadinya harapannya kan ada tuh karena lihat keadaan bagus nih gitu kan. Nah tiba-tiba pandemi ini kan bisa mengubur banyak harapan kita nih, ya sehingga kita nggak bersemangat, ya kehilangan gairah untuk ya melakukan yang terbaik dalam kehidupan. Nah kalau dalam pengharapan itu ya orang itu selalu menaruh pengharapan itu kan selalu harus memikirkan hal yang besar, hal yang baik supaya muncul pengharapan kan begitu ya. Kalau dalam Ibrani dikatakan begini, pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa. Ya, pengharapan itu sauh yang kuat. Sauh itu jangkar, ya. Tahu jangkar ya? Jangkar itu kalau kapal mau berlabuh dilempar dulu jangkarnya. Padahal jangkar itu kan kecil loh dibanding kapal yang gede banget. Gitu ya. Artinya apa? Pengharapan itu tuh harus ada. Pengharapan itu sauh yang kuat dan aman bagi jiwa. Nah, tapi dilanjutkan yang telah dilabuhkan dalam Kristus. Nah, makanya memang gak bisa dipungkiri keadaan hari-hari ini sedang membawa kita kembali ya, untuk mau nggak mau benar-benar menaruh harapan kita kepada Tuhan. Jonathan, ini saya kesaksian ya. Waktu istri kena cancer dan waktu dibawa ke Pineng, kita nggak punya asuransi. Nggak ada asuransi. Ya, itu satu hal yang membuat kita sadar juga akhirnya, iya ya. Nah, dan waktu itu saya masih begini, Jo. Udahlah sekali kemo 20 juta. Sekali kemo 20 juta. Ya, apartemen, ongkos, ya taruhlah sekali berangkat 5 juta bisa sampai makan-makan apalah gitu ya. 5 jutaan lah. Ya cukup lah, berarti 25 juta setiap saya berangkat. Saya tahun 2000 itu, ya ini teman-teman nih saya sharing ya. Oleh karena kemurahan Tuhan, itu dipercaya ya oleh satu gereja besar di Jakarta ini, semua jadwal saya yang kosong diambil sama mereka. Ini jangan salah mengerti ya, Kak Yoel ini nggak bicara tentang pelayanan dengan uang, bukan. Tapi ini soal pengharapan. Dan saya begitu yakin semua akan berjalan sesuai dengan apa yang sudah saya pikirkan. Ya, di gereja itu saya bisa khotbah setiap bulan sampai 7-8 kali setiap bulan. Ya, saya hitung-hitung 7 kali kalau khotbah ya. Ini jangan salah ngerti ya. Saya kasih contoh aja. Sekali khotbah saya 3 juta. Sekali khotbah. Kadang 4 juta. Saya hitung-hitung 8 kali 3 24 juta. Kadang 4 juta. Beres lah. Itu baru tempat.
Saya banyak melayani di PD kantor, di mana Tuhan membukakan kasih karunia buat Kak Yoel, dipercaya untuk bicara kepada banyak orang dan hidup mereka diberkati oleh pemberitaan firman. Dan buat saya nggak pusing dong. Saya pikir 8 kali kemo aman. Orang kemonya dari Februari, Maret, April, semua aman. Tapi tiba-tiba apa? Maret, lockdown. Semua pelayanan cancel. Terus gimana? Coba. Wah. Tapi Tuhan itu membuat saya akhirnya gini. Diajar Tuhan bahwa kita itu nggak boleh berharap kepada kekuatan kita. Kepada manusia, kepada keadaan. Yang menurut kita nih, wah kalau keadaannya mulus, Kak, sebenarnya saya ini udah di sini, Kak. Wah, tapi keadaan ternyata berubah. Tadinya bos udah dikit lagi nih, Kak. Udah mau di ACC nih. Wah, proyek nih. Saya bisa nggak kerja 10 tahun, bisa cuma dari proyek ini 10 tahun bisa ngangkat kaki, Kak. Gitu kan. Tapi bisa berubah. Nah, itulah kehidupan unpredictable. Nggak bisa diduga. Wah, itu luar biasa. Tapi saya belajar untuk akhirnya menyerahkan diri kepada Tuhan. Saya ingat betul. Saya doa kemo pertama. Ya, kemo pertama. Ya, jadi kemo pertama itu belum lockdown. Kemo pertama di apartemen di Pineng, saya ingat Tuhan terima kasih. Saya baru khotbah hari Minggu dan saya bilang ada berkat Tuhan. Ini untuk kemo pertama. Terima kasih Tuhan cukupkan. Dan kemo selanjutnya saya pikir juga pasti aman. Amin. Itu subuh di Pineng masih gelap, tiba-tiba telepon masuk. Telepon saya dari seorang. Pak, Bapak nggak kenal saya tapi saya minta nomor Bapak dari pengerja gereja ini. Oh iya. Pak, kami ada berkat. Mau kirim buat Bapak. Oh bisa minta nomor rekening. Saya kasih nomor rekening. Saya pikir ya namanya berkat, ya berapa sih gitu ya. Dikirim 50 juta. Kaget saya. 50 juta. Itu kemo pertama, belum lockdown. Kemo kedua, 2 hari sebelum lockdown. Istri saya berangkat sendiri. Karena takut kalau lockdown dua-dua kami gak bisa pulang. Dari kemo kedua, ketiga, keempat, seterusnya dia gak bisa pulang. Dia sendiri di Penang. Dan hebat Tuhan itu ya. Makanya Tuhan atur itu nggak bisa dipakai dengan akal kita. Makanya ada yang namanya rasio. Rasio itu pikiran kita itu ada yang namanya ya iman. Iman itu di atas pikiran. Bukan kalau beriman itu bukan berarti nggak pakai pikiran. Jangan bilang gini, lu sih pakai otak lu. Kalau beriman itu nggak usah pakai otak. Lah, otak itu diberikan Tuhan harus dipakai. Tapi di atasnya otak, rasio, ada yang namanya hal yang supernatural, iman. Jadi bukan berarti nggak perlu pikiran. Tapi justru di atas ketika pikiran kita udah nggak bisa menduga, memahami, mengerti. Disitulah akhirnya kita bisa mengetahui ya ini sungguh pekerjaan Tuhan. Karya Tuhan yang kita butuhkan. Membuat kita akhirnya apa? Terus menaruh pengharapan kita kepada Tuhan. Nggak tahu juga caranya gimana, Jonathan. Bingung. Lagi masuk rumah sakit, lagi di kemo, anak saya nomor 2. Masuk rumah sakit. Coba, aduh pusing nggak? Udah susah, udah pusing. Ada orang, anak kamu sakit. Iya, saya ingat tuh. Waduh gimana? Ya puji Tuhan ada asuransi. Waktu itu akhirnya saya masukin anak asuransi karena kejadian itu. Saya asuransikan, masuk rumah sakit. Istri kamu di mana? Masih di sana ya? Masih kok. Terus asuransi juga? Enggak ada, enggak sempat saya bilang. Oh yaudah dah, minta nomor rekening. Gara-gara anak sakit ya, ternyata apa? Tuhan punya maksud. Dibawa dulu ke rumah sakit, baru dikirim berkat. Nggak bisa diduga. Saya pikir ternyata, aduh sial banget, istri di Penang berobat, anak masuk rumah sakit pula. Ya, tapi apa? Disitulah cara Tuhan. Ya, ada orang lagi doa, muncul wajah saya, bukan wajah Tuhan, wajah saya muncul. Wah, wajah Bang Yul muncul ya. Ya, jadi pengharapan itu makanya dalam Kristus kita harus kuat, harus kokoh, harus intim, harus lekat, dekat. Nah, kalau Jonathan tadi seperti udah malas lah nongkrong-nongkrong ya. Sekarang mungkin waktunya pakailah untuk ya makin dekat Tuhan, tanya sama Tuhan. Ya, makanya apa ya Tuhan ya? Hari-hari ini maunya Tuhan itu dalam hidup saya secara pribadi apa ya? Apa yang harus aku lakukan? Karena apa? Tuhan itu menjamin bahwa memang harapan kita tuh nggak akan hilang. Ya masa depan kita nggak hilang, harapan kita ada di dalam Dia.
Ya, cuma nggak bisa diformulasikan dengan pemikiran kita yang terbatas seperti tadi saya sampaikan itu. Ya, sampai sekarang kan apa? Lockdown semua. Ya, tapi Tuhan bekerja dengan caranya sendiri, dengan caranya yang ajaib. Ya. Jadi pengharapan itu nggak cuma dibangun di atas pikiran-pikiran positif. Oh, pasti bisa nih. Kadang-kadang nggak bisa. Ya, wah ini saya itu nih mantap nih, pas nih. Ternyata gagal. Nah, itulah pengharapan itu dalam Kristus. Ya, dilabuhkan, dikatakan, ditabir. Ya, Kristus yang menjadi tempat sangkar, apa itu jangkar, ya, itu ketahan sehingga kapal yang besar itu nggak bisa lari lagi karena apa? Udah ditahan, ya. Dan hidup kita juga ditahan dalam Kristus sehingga kita menjadi kuat dan teguh. Gitu ya Yonatan ya. Thank you Kak Joel. Ya, tetap semangat Yonatan. Siap, Pasti siap Kak. tolong. Ya. Amin, amin. Oke, apakah ada lagi nih yang mau nanya nih? Boleh langsung open mic atau drop pertanyaan kalian di kolom chat ya kalau mau nanya. Ada nggak nih? Ada ya? Kalau Kalau nggak ada saya lagi cek sekali ya. penutupan. Silakan Yonatan. Gak mau ya Bang ya. Gak mau ya Bang ya. Oke. Ya, Daripada Iya dong. mubazir Iya kan, dong. itu kan cari ilmu sekalian sharing gitu. Ini Kak, ini harapan, ini kan harapan dan kali ini saya mau bertanya tentang generasi, harapan buat generasi. Dan di sini juga banyak pemimpin, di sini juga banyak pengurus pemuda dan juga remaja. Ini kan suatu masa pandemi yang belum pernah dialami mungkin oleh para leader sebelumnya gitu kan. Jadi tiba-tiba ibadah online semua segala macam. Nah jujur kami pun di sini sedikit kelabakan gitu. Gimana caranya mengcover jemaat, gimana caranya menjangkau jiwa gitu kan. Karena kan sekolah libur juga kalau diajak ketemuan juga kan kayak tadi misalnya kayak saya mungkin udah malas nongkrong, terus juga yang diajak ketemuan pun diajak relationship pun kadang-kadang juga nggak mau ketemu juga gitu kan. Jadi gimana Kak kira-kira ada gak tips dan trik untuk cara menjangkau anak muda di masa-masa seperti ini Kak? Thank you Bang Joel. Ya, ada banyak hal yang Tuhan dari pertanyaan teman-teman ya adik-adik semua yang sebenarnya saya alami. Tuhan bawakan saya kepada kenyataan-kenyataan atau kejadian-kejadian yang kalian tanyakan itu. Ya, gini ya. Saya ini kan anak pendeta, terus masuk sekolah teologi, terus pelayanan di organisasi. Jadi ketemunya itu pasti orang Kristen semua, bahkan cenderung kekristenannya itu kan udah kekristenan ahli Taurat lah, ya. Ngomongannya semua soal gimana kabar, puji Tuhan, haleluya, shalom, dahsyat, luar biasa. Ngomongnya semua bahasa surga lah. Cium-cium juga, udah bos surga lu jangan buru-buru diangkat aja pokoknya, gitu kan. Hampir waktu saya itu habis di gereja, pelayanan. Nah, COVID ini membawa saya kepada sebuah pengalaman yang baru. Apa itu? Akhirnya saya kan punya komunitas sepeda. Ya, jadi waktu itu saya beli sepeda, istri masih di Penang, dan saya tinggal di perumahan kami ini di Gading Serpong ini kan baru juga ya waktu itu. Saya baru pindah, belum setahun waktu itu ya. Jadi perumahan Gading Serpong, ya perumahan-perumahan begini kan orang nggak terlalu ada interaksi ya, orang lugu-lugu lah. Jadi saya pun nggak kenal juga, nggak ada orang juga yang kenal. Nggak. Beda dengan waktu saya tinggal di Cimone, ya itu kan tahu banget tetangga dekat semua ke tukaran, kalau Natal kirim nastar, kalau Lebaran kirim ketupat kan begitu kan, masih kayak tradisi kampung lah begitu. Tapi karena sepeda, saya beli sepeda, ada yang lewat, Bang, yuk ikut komunitas, ikut. Nah saya ikut, ya. Dan saya ketemu satu musim yang baru, ya. Itu kalau di gereja biasanya ngomongnya puji Tuhan, haleluya, Tuhan berkati gitu kan. Itu di komunitas sepeda, wah maaf nih, waduh Bang satu orang begitu kan. Pertama dengar, wah shock juga gua, waduh gila nih. Aduh bener-bener deh. Telinga saya itu kan udah biasa dengar yang enak-enak gitu. Anjing tuh Bang tuh, waduh. Pokoknya aduh
Aduh, pertama-tama gila nih, kayak gitu kan. Berat juga ini. Tapi akhirnya saya coba ada di tengah-tengah mereka. Tengah-tengah mereka ya. Ada yang mualaf, ada yang ateis. Ngomong, saya ateis bang, gak punya Tuhan bang. Beneran deh bang gitu kan. Makanya anak saya sekolah di Katolik. Dia doa bang. Bapak kami yang di sorga. Gue sahutin, bapak lu di sini. Di sorga lu. Gitu ya. Jadi dia ateis, bener ateis. Nah, terus tapi dia senang kok Bang Joel mau berteman dengan kita ya. Dia bilang gitu. Ya, ngomongnya aneh-aneh. Pokoknya mereka kenali kalau ketemu teman-teman baru juga, wah ini nih Bang Joel nih pendeta gitu. Benaran tuh pendeta. Dia bilang, kok pendeta mau nongkrong juga ya gitu ya. Nah, jadi ini hal yang baik. Akhirnya ya, nah cuma memang kan seperti tadi Nathan bilang, ketemu pun terbatas. Tapi komunitas ini kami ketemu, ya kami ada latihannya juga ya. Itu kesaksian saya. Nah, saya sekarang juga sedang belajar. Ya. Jadi gini, pandemi ini membuat semua orang belajar. Baik itu orang tua, orang muda, anak-anak, semua sama-sama belajar. Dan dikatakan pemerintah juga kan belum ada yang pernah menghadapi begini. Nah, saya lagi belajar ya. Ada satu pemuritan namanya Alpha Online. Ya, jadi kelas penjangkauan ya, di mana ngajak teman yang udah kita kenal yang belum percaya Tuhan untuk belajar tentang kehidupan. Ya, jadi online dia. Ya, terus nanti diputarin film. Ya, pertemuan kedua, ketiga nggak ada doa-doanya, nggak ada. Ya, jadi cuma orang ngomong apapun boleh. Ya, saya lagi belajar nih. Ini saya berapa kali ikut training nih. Ya, artinya apa? Ya kita harus coba belajar hal yang baru gitu loh, Jonathan ya, teman-teman ya. Kalau mau menjangkau, ya coba aja nanti cari Alpha Online. Ya, nanti kakak bisa kenalin. Itu teman-teman sekolah diajakin aja, nanti bebas. Kalau menurut gua sih Tuhan itu nggak jelas ya gitu. Jangan disangka dulu, nggak boleh. Ya, dengerin aja. Oh, nggak jelas ya memang pokoknya. Nah, tapi ya ini beberapa testimoni ya dari yang ngadain, bahkan anak-anak youth ngadain. Mereka efektif sekali untuk menjangkau teman-teman mereka yang belum percaya sama Tuhan. Ya, jadi kalau dulu kan kita SPK gitu, cuma kan nggak bisa lagi, ya kan. Ketemu tumpang tangan orang gimana tumpang tangan, gimana mari peluk, nggak bisa dipeluk. Ya kan, tapi kan Roh Kudus itu bekerja nggak cuma dengan 1-2 metode kan. Dia tentu Tuhan yang kreatif ya bekerja. Nah, kalau nanti teman-teman nih ya, Wilson, teman-teman mau ikut trainingnya, mau lihat dulu deh Kak, mau belajar dulu. Boleh, kita sama-sama belajar. Benar tadi kata Jonathan itu. Kita gamang dengan COVID ini. Saya yang biasa terbang pergi-pergi, bisa 2 kali, 3 kali sebulan pergi ke banyak kota. Wah, akhirnya banyakan di rumah gitu juga kan. Ya awal-awal sih nggak nyaman pasti. Tapi ini saya katakan tadi, ternyata saya sering pergi jauh, yang dekat-dekat nggak terlayani. Tetangga-tetangga, teman-teman yang ya itu tadi, bahkan bukan cuma komunitas sepeda, komunitas anjing. Saya kan ada anjing, jadi suka nongkrong ya, bawa anjing, akhirnya kenal, sharing. Jadi ya udah, itu aja yang bisa untuk menjangkau. Ternyata malah orang-orang yang ada di sekitar saya ya itu bisa dilayani. Ya jadi kalau mau nanti nggak apa-apa belajar nanti sama Kak pembina sharing, tuh lihat dulu ya. Ada Kak Jo Octavianus, dia perwakilan untuk Jawa ya, ada Alpha Youth, ada Alpha Teens gitu. Jadi film-filmnya pun dikasihkan kita sehingga apa online-nya juga asik, nanti ada permainan-permainan ya dibuat ya. Jadi kita memang benar kata Jonathan, ini kesempatan kita belajar karena pola ya ibaratnya itu anggur yang baru nggak bisa di kantong kirbat yang lama kan ya. Jadi ada anggur yang baru butuh kantong kirbat yang baru juga. Terima kasih Jonathan buat pertanyaannya. Tuhan Yesus memberkati. Thank you Kak Joel. Oke, semua udah terjawab ya pertanyaan. Thank you juga Bang Joel buat malam ini, sungguh memberkati banget ya firman-Nya ya. Ya Wilson, Mantap. teman-teman Tuhan berkati juga. Oke, sekarang kita mau mendengarkan warta nih. Boleh Sorry, doa dulu. doa dulu ya? Oh ya boleh deh. Yuk kita doa dulu. Saya yang doa ya? Iya Bang. Oh iya. Oke. Oke deh. Ya teman-teman, kita doa ya. Dan biar apa yang kakak bagikan malam ini, Roh Kudus bekerja dalam hati kita masing-masing.
supaya jadi berkat. Bapak, terima kasih buat malam ini untuk teman-teman, sahabat-sahabat, adik-adik di youth yang beribadah malam hari ini. Kebenaran firman-Mu itu hidup. Hamba berhenti menyampaikan, tapi kebenaran itu akan terus berbicara kuat dalam hidup kami. Berkati semua dimanapun teman-teman berada. Kami tahu kami sedang ada di masa-masa yang sulit hari-hari ini. Tapi Kristus atas segala sesuatu. Tuhan kami mengatur kehidupan manusia. Tidak dikuasai oleh keadaan, tapi Engkau menguasai keadaan-keadaan yang ada. Karena itu hamba berdoa, biarlah Tuhan menolong kami. Sehingga kami orang-orang muda yang mungkin studi, bekerja, kami punya mimpi, harapan. Semua itu kami serahkan kepada Tuhan. Karena Tuhan sudah mempersiapkan yang terbaik. Bukan akan mempersiapkan, sudah mempersiapkan yang terbaik. Dan yang terbaik itu kami akan terima di dalam Kristus. Kalau ada orang-orang yang kehilangan pengharapan karena keadaan, Roh Kudus bekerja membangkitkannya. Menolong kami supaya menaruh pengharapan kami bukan kepada hal-hal yang sifatnya sementara, tetapi tetap menaruh pengharapan kami pada Kristus yang kekal adanya. Berkati studi daripada adik-adik semua, teman-teman semua, kuliah mereka, pekerjaan mereka, terlebih kerohanian mereka akan semakin kuat, akan semakin bertumbuh di tengah masa yang sulit dan sukar ini. Terima kasih Tuhan. Semua para pembina, pengurus di youth, mereka bersehati, mereka terus diberikan kekuatan. Bahkan kami akan menjangkau banyak jiwa di tengah-tengah masa sulit ini. Banyak orang membutuhkan Yesus dan setiap kami tetap punya hati yang mengasihi mereka. Sehingga dengan cara Tuhan, hikmat Tuhan kami bisa menjangkau mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Setiap pergumulan yang kami hadapi, setiap proses yang terjadi, itu tidak akan menghentikan kami. Tapi itu akan membangun kami, menguatkan kami, mendewasakan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur buat firman Tuhan. Haleluya. Amin. 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 Oke, kita akan mendengarkan warta ya. BRB News 18 September. Next. Bagi teman-teman yang mau kasih persembahan, boleh scan barcode di layar yang ada di depan kita nih. Itu kita pakai QR BCA ya, atas nama nomor rekeningnya BCA 75805578893. Bisa di-scan aja langsung dari handphonenya dan bisa di-save juga di QR kalian di BCA atas namanya Noviana Suhendra. Lalu kalau kita sudah transfer, nanti bukti transfer dikirim ke Angel TG ya. Itu nomornya udah ada di 0878 8607 2322. Boleh untuk teman-teman yang belum ada QR-nya boleh di-scan dulu. Oke, next. Nah, juga bagi teman-teman yang keluarganya atau sedang terpapar COVID, boleh menginfokan kepada Satgas COVID di GBIFC ya. Itu ada nomornya dari ke Bapak Tongku untuk di Dadap di 081231780032 dan Bapak Denny di Kapuk. Oke, next. Udah ya. Oh ya, sama yang hotline COVID itu nanti kalau kalian menghubungi hotline COVID, kalau ada yang saudara yang terkena atau keluarga siapapun, nanti gereja akan mengirimkan bantuan buat teman-teman sekalian ya. Udah itu aja. Oke, next. Kita akan menutup ibadah kita ya. Jadi saya serahkan kepada WL tadi, Kelin, boleh silakan. Oke, teman-teman, sebelum kita terima doa berkat, mari kita angkat satu pujian lagi, Ku Percaya Janjimu. Ku percaya janjimu akan
Untuk doa berkat saya serahkan kepada Kak Joan. Ya teman-teman, mari kita arahkan hati kita. Kita angkat tangan kita, pandang pada Yesus. Terimalah berkat anugerah yang melimpah dari Allah Bapa, cinta kasih yang tidak berkesudahan dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta kuat kuasa, hikmat, pendewasaan, kekuatan dari Allah Roh Kudus menyertai kita hari ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita kali yang kedua. Dalam nama Yesus kami berdoa. Yang diberkati sama-sama katakan amin. 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 Oke, kita udah mengakhiri ibadah kita. Sebelum jangan keluar dulu, teman-teman, kita mau ada foto